Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview saham GIAA atau kita mengenal dengan saham maskapai Garuda dan beberapa anak usahanya. Siapa yang tidak tahu Garuda Indonesia ya? Haji pakai itu, kalau misalnya bepergian kelas 1 kebanyakan pakai Garuda Indonesia. Pokoknya luar biasa lah. Tapi Anda jangan bayangkan bahwasanya ini saham yang luar biasa, lain di dunia nyata, lain di dunia saham. Mari kita lihat baik-baik. Pemiliknya tentu saja ini BUMN, punya negara Republik Indonesia dengan jumlah pemegang saham untuk masyarakat hanya 26% saja. Sebetulnya ini ideal ya untuk komposisinya. Lalu lintas di saham ini cukup lumayan. Setiap bulannya antara 600-an sampai 1.500-an yang keluar masuk di saham ini. Artinya saham ini memang cukup liquid. Jadi Anda tidak khawatir kalau misalkan mau jual atau mau beli. Tapi kalau kita lihat sahamnya betul-betul tragis ya. Bagaimana tidak? Pertama, ini saya rentang 1 tahun. Kalau 3 tahun Anda bisa melihat bagaimana disuspend lama, bagaimana kemudian turun dari harga yang tinggi. Sekarang memiliki notasi khusus, bayangkan loh. Garuda Indonesia punya notasi khusus. Dan sekarang sahamnya berada di antara 50 sampai 100. Ya beginilah nasib di dunia pasar modal. Jadi tidak mesti di dunia nyata wow di pasar modal itu hebat. Nah ini yang sangat unik daripada saham Garuda. Apa itu? Mari kita lihat baik-baik. Tabel yang ini adalah tabel revenue. Kalau tabel yang ini adalah net income. Secara revenue, ingat sekali lagi, secara revenue itu terus naik dari tahun 2021. Ingat ini kan masa Covid ya. Jeblok dia revenue-nya. Oke, itu semua orang mengalami lah. Mulai tahun 2022 mulailah dia mendapatkan laba dan lain sebagainya. Kita lihat ini. 5 revenue-nya 5 triliun, 8, 9 naik terus sampai kuartal 3 2023 itu naik. Tapi kalau kita bicara net income-nya sedih ya, sakit ngelihat ini. Bayangkan aja, di sini revenue-nya naik ya dari tahun sebelumnya, tapi minusnya cukup dalam. Bayangkan minus setengah, cukup dalam ini minusnya. Jadi ini net profitnya, aduh sedih. Belum lagi ini ya kuartal 2, di sini pemasukannya 11 triliun, di sini net profitnya hanya sekitar 10% saja. Bukan 10% ini ya, dari tahun 2022. Inilah titik kesulitan dari saham Garuda Indonesia. Apa itu? Revenue-nya terus naik, labanya tidak bisa kita hitung normal. Kalau normalnya kan gini, revenue naik, laba naik, revenue turun, laba turun gitu. Ini enggak, susah. Jadi ada biaya lain-lain yang ya tahu sendirilah ya, namanya juga ya gitulah, tik 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 tik. Dan kalau Anda bertanya, ini kan setelah Covid susah diprediksi dan lain sebagainya. Enggak, dari tahun bahela juga sama nih, lihat. Tahun 2018, 2019 tuh naik turun kinerjanya. Aduh. Harusnya kan gini ya. Namanya transportasi itu kalau enggak stagnan, naik dikit-dikit karena ada penyesuaian tarif lah dan lain sebagainya lah. Kalaupun turun dikit itu. Tapi ini kenyataannya enggak. Aduh. Susah. Nah, saya tidak mengulas banyak fundamental karena fundamentalnya menurut kami tidak begitu bagus. Ya, ini hutangnya yang cukup besar ya. Bayangkan debt to equity ratio-nya sampai minus 2,5. Ini artinya terlalu besar sekali hutangnya. Ya, kita tahulah BUMN itu modelnya banyak seperti ini. Konstruksi juga banyak hutangnya dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua, tapi entah kenapa ya kok seperti ini. Berikutnya, belum ada tanda-tanda perbaikan. Ini kami ambil laporan keuangan dari tahun 2023 kuartal 3, kita bandingkan dengan 2022 kuartal 3.
Ini kalau kita mau lihat Garuda ini bagus nggak sih? Lihat dari hutang. Kalau hutang ada perbaikan, bagus. Kalau hutang nggak ada perbaikan, ya gitu aja lah. Anda lihat baik-baik, jumlah liabilitas tahun 2022 sama 2023 beda tipis. Ya, bahkan mungkin ya potensinya mungkin nambah kali ya. Ya nggak tahu lah. Tapi, nah nggak ada kan namanya saham itu jelek semua, nggak ada. Baik semua nggak ada. Pasti kalau jelek ada baiknya. Nah sekarang kita bicara baiknya. Nah akhir tahun itu penumpang di tahun 2003 itu meningkatnya luar biasa. Ya, alami kenaikan 25%, ya siap. Akan naik sekitar 20%. Ini akan loh ya. Nah proyeksi naiknya 30%. Dan memang ketika akhir tahun 2023 itu cukup lonjakan penumpangnya cukup besar. Dan kalau kita lihat dari revenue ini, itu kan selalu yang tinggi setiap akhir tahun, bukan lebaran loh ya. Revenue, ingat sekali lagi revenue. Itu akhir tahun selalu tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya, menjelang akhir tahun ini. Pokoknya seperti itu. Itu kenapa saya katakan ada sisi baiknya. Ini kan mau akhir tahun. Nah, kita lihat baik-baik dari segi teknikal. Ini candlestick ya. Tekanan belinya lumayan. Ya, tekanan belinya lumayan. Ini kami rentang di bulan Januari Februari. Ini tekanan belinya lumayan. Lihat ini. Ya. Udah banyak yang borong walaupun kecil-kecil. Dan ini akumulasinya juga terjadi, mulai naik. Nah, kemudian titik supportnya sudah kelihatan di angka 66. Dan titik resisten paling dekat 76. Tapi kalau kita lihat price to sales itu 0,1, 0,2, maka ya kalau kita bicara potensi ya selalu ada potensi naik yang cukup lumayan. Nah kita lihat dari posisi kami buat video, kami tarik 2 hari ke belakang, terjadi small accumulation. Ya, akumulasi bertahap, kecil-kecil tapi konsisten. Lihat ini. Nah ini. Hijau, tekanannya lebih ke beli. Nah, oleh sebab itu karena dari kesimpulan singkat ini, karena kalau mendalami saham Garuda ini tidak begitulah. Pokoknya lihat hutangnya aja, hutangnya mengecil akan bagus. Menurut kami nih, valuasi kurang bagus karena hutang ya. Sekali lagi, kinerja kurang bagus. Sekali lagi karena hutangnya lumayan. Prospeknya kalau bicara prospek, siapa sih yang nggak naik pesawat terbang, apalagi eksekutif kelas dan lain sebagainya. Nah, sentimen banyak sentimen bagus ya menurut kami ini. Nah, kalau Anda bertanya saran kami beli atau jual, kalau saran kami untuk sekarang itu beli, tapi tidak very strong. Hanya istilah katanya beli aja, jangan harus beli, enggak. Jadi kalau Anda mau beli ya 1 juta, 2 juta gitu. Karena ini resikonya sangat besar. Kalau saran kami jangka pendek buy, jangka menengah abstain kami, tengah-tengah. Kalau jangka panjang masih belum lah, kami belum berani. Tapi sekali lagi ini disclaimer, ini kan hanya versi kami. Jadi kalau misalkan Anda bertanya lebih lanjut bisa cantumkan di kolom komentar. Menurut kami demikian, karena penguasa udara Indonesia, siapa lagi kalau salah satunya adalah Garuda Indonesia. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.